Pernah tidak kamu membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seorang bayi yang sedang menatap kosong ke langit-langit? Kita sering menganggap mereka cuma bengong, tapi kalau kita bisa melihat aktivitas sarafnya, itu mungkin lebih sibuk daripada bursa saham New York saat jam sibuk. Metafora yang bagus. Dan faktanya memang begitu. Bayangkan ini, di tahun-tahun pertama kehidupan, otak anak membentuk lebih dari 1 juta koneksi saraf baru setiap detiknya. 1 juta setiap detik. Itu kecepatan yang tidak akan pernah terulang lagi di sisa hidup kita. Jadi, saat bayi itu menatap langit-langit, dia sebenarnya sedang membangun fondasi gedung pencakar langit yang akan dia tinggali seumur hidupnya. 1 juta per detik, itu angka yang menakutkan sekaligus menakjubkan. Rasanya ada beban berat di pundak orang tua. Kalau kita melewatkan 1 detik saja, apakah kita kehilangan kesempatan emas? Ini yang sering bikin orang tua modern panik kan? Istilah golden age itu jadi seperti bom waktu. Nah, di situ letak kesalahpahamannya. Kita sering terjebak dalam kepanikan sekarang atau tidak sama sekali. Padahal otak itu plastis, bisa berubah. Tapi memang benar bahwa fondasinya diletakkan di awal. Coba bayangkan membangun rumah. Kalau fondasinya miring atau rapuh, kamu masih bisa memperbaikinya nanti, tapi biayanya jauh lebih mahal dan usahanya jauh lebih keras daripada kalau kamu membangunnya dengan benar sejak awal. Jadi, tekanannya bukan pada jangan sampai salah sedikit pun, tapi lebih ke bagaimana kita menyediakan bahan bangunan terbaik. Oke, mari kita bicara soal bahan bangunan ini. Karena kalau kita lihat di media sosial, definisinya jadi kabur. Ada yang bilang bahan terbaik itu mainan edukasi seharga jutaan, ada yang bilang kartu flashcard 3 bahasa untuk bayi 6 bulan. Apakah otak anak benar-benar butuh stimulasi sekompleks itu? Hahaha, itu jebakan marketing klasik. Otak anak itu canggih, tapi kebutuhannya sebenarnya sangat purba. Kamu tahu mainan paling mahal yang pernah dibeli orang tua, lalu anaknya malah asyik mainin kardus pembungkusnya. Itu petunjuk besar. Otak anak tidak butuh gadget canggih. Yang mereka butuhkan adalah interaksi. Ada istilah ilmiah namanya serve and return. Seperti main tenis. Tepat sekali. Bayangkan bayi itu melakukan servis. Bisa berupa ocehan, tangisan, atau sekadar tatapan mata. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengembalikan bola itu. Kita merespons, kita menatap balik, kita tersenyum. Interaksi timbal balik inilah yang memicu ledakan koneksi saraf tadi. Kalau anak melakukan servis dan tidak ada yang memukul balik, misalnya orang tuanya sibuk main HP, bola itu jatuh. Dan jika itu terjadi terus-menerus, arsitektur otaknya akan terbentuk dengan kabel yang putus-putus. Wah, ini menohok sekali. Jadi musuh terbesar perkembangan otak anak zaman sekarang mungkin bukan kurang vitamin, tapi kurang kehadiran. Karena kalau dipikir-pikir, kita sering ada di samping anak, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Kita memberikan mainan supaya mereka diam. Padahal diam itu mungkin bukan tanda mereka belajar. Benar, kita sering mengira stimulasi itu artinya input informasi. Masukkan data sebanyak-banyaknya. Padahal, stimulasi terbaik adalah hubungan emosional. Riset menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan stres tinggi atau pengabaian, ukuran bagian otak mereka yang mengatur emosi dan memori seperti hipokampus bisa lebih kecil. Jadi, sebelum kita bicara soal anak jenius matematika, kita harus bicara dulu soal anak yang merasa aman. Rasa aman adalah pupuk bagi otak. Tanpa itu, kamu bisa menanam bibit unggul, tapi tanahnya kering kerontang. Ini menarik karena menyentuh aspek yang lebih dalam dari sekadar IQ. Kita sering terobsesi dengan kognitif. Bisa baca umur 3 tahun, bisa hitung-hitungan umur 4 tahun. Tapi kamu bilang emosi adalah pintunya. Absolut. Bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif, kemampuan untuk fokus, mengontrol impuls, merencanakan masa depan. Itu semua berakar pada regulasi emosi. Kalau anak terus-menerus dalam kondisi fight or flight karena stres atau kurangnya kelekatan yang aman, energi otaknya habis hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada sisa energi untuk belajar hal-hal rumit. Jadi, memeluk anak saat dia menangis itu sebenarnya adalah aktivitas mencerdaskan otak
yang jauh lebih efektif daripada memaksanya menghafal abjad saat dia sedang tantrum. Itu perspektif yang sangat melegakan tapi juga menantang. Berarti kuncinya ada pada kita, orang dewasa, untuk mengelola diri sendiri dulu. Tapi ada sisi lain nih, bagaimana dengan overstimulasi? Ada orang tua yang menjadwalkan les ini itu, playdate setiap hari sampai anak tidak punya waktu bengong. Apakah lebih banyak selalu lebih baik? Sama sekali tidak. Otak juga butuh waktu henti atau downtime. Proses konsolidasi memori saat otak merapikan semua informasi yang dia dapat hari itu. Terjadi saat istirahat dan tidur. Kalau kita membanjiri otak anak tanpa henti, itu seperti menuangkan air ke gelas yang sudah penuh. Tumpah semua. Justru, rasa bosan itu penting. Bosan itu penting. Wah, ini berlawanan dengan intuisi kita. Biasanya kalau anak bilang aku bosan, orang tua langsung panik mencari hiburan. Iya, padahal rasa bosan adalah pemicu kreativitas. Saat tidak ada input dari luar, otak dipaksa untuk menciptakan hiburan sendiri. Disitulah imajinasi bekerja. Disitulah pemecahan masalah dimulai. Kalau setiap detik diisi oleh hiburan eksternal, otot kreativitas mereka jadi layu. Jadi, biarkan anak melamun. Biarkan mereka mainin debu di lantai. Itu bukan waktu terbuang, itu waktu pemrosesan. Jadi kita sebenarnya sedang membesarkan manusia, bukan memprogram robot. Robot butuh data konstan, manusia butuh jeda. Tapi ngomong soal robot, kita tidak bisa lepas dari topik layar atau screen time. Seberapa buruk sebenarnya efek layar digital pada otak yang sedang berkembang ini? Apakah kita terlalu paranoid atau memang ada bahaya nyata? Ini bukan soal paranoid, tapi soal mekanisme biologis. Layar memberikan kepuasan instan, dopamin cepat. Klik, senang, geser, warna-warni. Dunia nyata tidak bekerja secepat itu. Belajar menumpuk balok itu butuh kesabaran, butuh kegagalan, baloknya jatuh, anak frustrasi, lalu coba lagi. Itu melatih ketahanan mental. Kalau otak terbiasa dengan kecepatan layar sejak bayi, dunia nyata akan terasa sangat membosankan dan lambat. Akibatnya, rentang perhatian memendek. Mereka jadi sulit fokus pada hal-hal yang butuh ketekunan, seperti membaca buku atau mendengarkan guru. Masuk akal, kita melatih otak mereka untuk menjadi tidak sabar. Dan yang mengerikan, efek ini mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian saat mereka sekolah. Betul. Dan ada satu lagi yang hilang saat anak terpaku pada layar. Pengalaman sensorik 3 dimensi. Otak anak belajar lewat sentuhan, bau, rasa, keseimbangan tubuh. Menonton video orang bermain pasir tidak akan pernah sama dengan merasakan tekstur pasir itu di jari-jari mereka. Saraf-saraf di ujung jari itu mengirim sinyal ke otak yang tidak bisa digantikan oleh piksel di layar iPad. Wow, saraf di ujung jari mengirim sinyal yang tidak bisa digantikan piksel. Itu kuat sekali. Jadi, stimulasi terbaik sebenarnya murah ya. Main pasir, main air, lari-larian, dipeluk. Kenapa kita membuatnya jadi begitu rumit dan mahal? Karena kita hidup di dunia yang mengkomodifikasi ketakutan orang tua. Kita takut anak kita tertinggal, jadi kita beli jaminan berupa produk. Padahal, jaminan terbaik adalah waktu dan kehadiran kita. Coba pikirkan, apa kenangan masa kecilmu yang paling membekas? Apakah mainan mahal yang kamu dapat? Atau momen saat ayah atau ibumu benar-benar mendengarkan ceritamu yang tidak penting itu? Tentu saja momen kebersamaan itu, bahkan momen-momen sederhana seperti masak bareng atau jalan sore. Jadi, kalau bisa disimpulkan, peran kita sebagai arsitek otak anak ini sebenarnya lebih mirip tukang kebun ya. Metafora yang sempurna. Tukang kebun tidak bisa menarik tanaman supaya cepat tinggi. Kalau ditarik, akarnya putus, tanamannya mati. Yang bisa dia lakukan adalah menyiram, memberi pupuk, memastikan ada cukup matahari, dan menyingkirkan hama. Sisanya, biarkan benih itu tumbuh sesuai kodratnya. Setiap anak punya tempo sendiri. Memaksa otak anak matang sebelum waktunya itu seperti memetik buah yang masih hijau, lalu memeramnya dengan karbit. Warnanya mungkin kuning, tapi rasanya tidak akan pernah semanis buah yang matang di pohon.
Itu indah sekali. Dan mungkin juga sedikit filosofis bahwa tugas kita bukan membentuk mereka menjadi apa yang kita mau, tapi memfasilitasi mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tepat. Dan ingat, otak manusia itu organ sosial. Dia berkembang lewat hubungan. Kalau kamu ingin anakmu pintar, ajak dia bicara. Kalau kamu ingin anakmu cerdas secara emosional, validasi perasaannya. Stimulasi otak bukan sesuatu yang kamu lakukan pada anak, tapi sesuatu yang kamu alami bersama anak. Bukan sesuatu yang dilakukan pada anak, tapi dialami bersama anak. Saya rasa itu kunci yang sering hilang. Kita sering menganggap anak sebagai proyek, bukan partner. Dan proyek punya tenggat waktu, punya KPI, partner punya hubungan. Hubungan itu abadi. Investasi yang kita tanam di otak mereka hari ini, lewat senyuman, lewat kesabaran saat mereka menumpahkan susu, lewat dongeng sebelum tidur, itu akan menjadi suara hati mereka saat mereka dewasa nanti. Merinding mendengarnya. Jadi, suara kita saat menenangkan mereka hari ini akan menjadi cara mereka menenangkan diri sendiri di masa depan. Benar sekali. Itulah warisan sesungguhnya, bukan harta, tapi struktur otak yang sehat dan tangguh. Luar biasa, obrolan ini benar-benar mengubah cara pandang dari sekadar teknis menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan terakhir untuk pendengar kita yang mungkin malam ini pulang ke rumah dan melihat anak mereka sedang tidur. Apa satu hal sederhana yang bisa mereka mulai lakukan besok pagi untuk otak si kecil? Taruh handphonemu, tatap mata mereka, dan bicaralah dengan mereka seolah-olah mereka adalah orang paling penting di dunia. Karena bagi otak mereka yang sedang berkembang, kamulah dunianya. Simple, tapi sangat dalam. Terima kasih banyak atas wawasannya yang luar biasa hari ini. Rasanya kita tidak hanya belajar tentang neuroscience, tapi juga tentang seni menjadi manusia. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Semoga kita semua bisa menjadi arsitek yang bijak. Untuk kalian yang mendengarkan, ingatlah, setiap interaksi adalah batu bata bagi masa depan mereka. Jangan remehkan kekuatan kehadiran kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah penasaran dan teruslah bertumbuh.